Tenang saja, jangan sentuh apapun dulu. Di babak pertama, aku mau pancake yang lezat. Pasti dilakukan. Baiklah, Ting akan membantuku. Tentu saja cucuku. Siapa lagi nenek yang akan membuatkan pancake yang lezat untukmu? Tidak ada. Nenek sudah buatkan untukmu sejak aku masih kecil. Jadi aku hafal resep pancake yang sempurna. Baunya sangat enak. Pancake biasa itu membosankan. Ting, tolong ambilkan aku coklat. Apa itu? Kenapa menyeramkan? Terima kasih. Pancake tidak hanya akan terasa lebih enak dengan coklat, tapi juga menjadi lebih gelap. Ini akan membuat pancake jauh lebih cantik sekaligus. Pancake pertama siap. Aku terus memanggang makanan lezat ini. Wednesday melakukannya lagi. Dia bahkan mencoba untuk membuat pancake menjadi gelap. Rainbow, apa yang kau lakukan di sana? Betul, sudah saatnya aku membuat pancake yang lezat. Aku akan membuatnya dengan warna yang tidak biasa juga. Hanya saja bukan hitam, tapi berwarna. Aneh, mengapa adonan pancake ini tidak bisa diperas? Aduh, kenapa ada di bagian mata? Apa masalahnya? Ngomong-ngomong, makanan ini juga sangat lezat. Dan selesai, kita tinggal balikan. Sungguh ini unicorn yang indah yang telah kamu buat. Bagus sekali. Aku harap pancake setidaknya sebagus milikku. Ngomong-ngomong, aku sudah membuat segunung pancake. Tentu saja tidak boleh lupakan mentega. Sedikit sirup maple juga akan sangat bagus. Aku tahu cucuku akan menyukainya. Pancakeku juga hampir siap. Aku juga menyiramnya dengan sirup stroberi. Lihatlah betapa menyeramkan tampilannya. Dan beberapa laba-laba juga tidak salah. Benar-benar mimpi buruk. Pancake ini memang terlihat sangat menyeramkan. Mari kita lihat pancake mana yang disukainya. Semua pancake terlihat menggugah selera. Tapi pancake unicorn terlihat paling keren. Mari kita lihat bagaimana rasanya. Luar biasa, aku sangat menikmatinya. Sekarang aku akan coba punya nenek. Aku pikir ini biasa saja, tapi ini juga enak. Dan selanjutnya, kenapa ini ada serangga? Wednesday, kamu tahu aku sangat takut dengan laba-laba. Itu sebabnya aku mengusir serangga ini dari pancakeku. Sekarang aku bisa tahu seberapa enak rasanya. Tidak buruk, tapi sulit untuk memilih pemenang. Lagi pula, rasanya lebih enak punya nenekku. Para gadis jangan tersinggung. Sekarang aku ingin kalian membuatkan kentang goreng. Okay. Aku suka itu. Aku sering memanggang kentang. Ting, jangan menghalangi dulu. Aku perlu mengupas kentang. Hei, Rainbow, kau menghalangi kami. Apa? Oh, maafkan aku. Aku tidak bisa mendengar apapun saat latihan. Aku akan lebih berhati-hati. Nah, kentangku hampir dikupas semua. Sekarang aku hanya perlu mengirisnya dengan baik. Kamu harus berhati-hati karena irisannya harus terlihat persis seperti keripik. Aku berhasil. Tapi kenapa tidak membuat kentang goreng dengan warna yang berbeda? Ini sangat cantik dan juga orisinil. Bravo, Rainbow. Kamu seperti biasa membuatku kagum dengan ide-idemu. Ini adalah waktunya untuk minyak. Di mana kau menaruh begitu banyak minyak? Kamu harus lebih dari banyak. Nenek, terima kasih bantuannya. Kentang pertama sudah siap. Tinggal mengatur semua irisan ini dengan baik di atas piring. Seperti ini. Sudah bagus. Saatnya menggoreng untukku juga. Ini adalah saat yang tepat untuk menambahkan sedikit minyak. Dan tentu saja kompor harus lebih panas. Sekarang kentang bisa dituangkan ke dalam minyak. Berhati-hati agar tidak membakar dirimu sendiri. Wednesday, bolehkah aku minjam saus tomat sedikit saja? Terima kasih.
Kentang goreng hampir siap, tinggal menaruh di atas piring. Terima kasih. Baiklah, ini sudah siap. Dan tinggal kita sajikan. Cucu perempuanku pasti akan menyukainya. Aku juga. Apa yang membuatmu senang? Aku akan menunjukkan apa itu kentang goreng yang sebenarnya. Hah, sial. Aku selalu lupa menyemprotnya di sisi lainnya. Tapi tidak apa-apa, aku akan mewarnai kentang goreng dengan warna hitam. Ngomong-ngomong, untung saja. Baiklah, aku melakukannya dengan pewarna makanan. Bagus. Sekarang kamu boleh mengambil kalengnya. Sekarang tugasku adalah menempatkan kentang goreng dengan baik. Aku cukup yakin kentangku yang memenangkan babak ini. Dan tinggal tambahkan kecap dan selesai. Betapa indahnya semua. Di mana aku harus mulai? Mungkin yang pertama adalah kentang Wednesday. Dia melakukan sesuatu yang suram lagi. Aku harap setidaknya ini enak. Aku sangat suka. Sangat lezat sehingga aku tidak bisa berhenti. Ingin makan semua sekaligus. Sayang sekali kentangnya sudah habis. Baiklah, bravo, mereka lezat. Sudah saatnya mencoba kentang goreng nenek. Oh betul, rasanya juga luar biasa enak. Kalian sangat baik, dan aku sangat menyukai keripik. Aku bisa makannya tanpa berhenti. Baiklah, kita tidak bisa makan kentang goreng saja. Untung saja aku masih punya sisa kentang goreng yang ketiga, dari Rainbow. Mari kita lihat seberapa baik mereka. Oh betul, ini enak. Tapi juga sangat cantik. Aku rasa aku akan makannya sekaligus. Aku sesak. Oh, aku jatuh. Girls, kita menang. Sungguh menyeramkan tangan yang dimiliki Wednesday. Aku ingin burger kali ini. Aku harap kalian tidak mengecewakanku. Pasti dilakukan. Tenang saja. Aku belum pernah membuat burger. Tapi aku rasa aku tidak sulit untuk membuatnya. Di mana pisaunya? Ini dia. Wednesday harap hati-hati dengan pisaunya. Ini bukan mainan. Cepat, berikan padaku. Sekarang potong roti menjadi 2 dan goreng setengahnya. Setelah itu, mari membuat irisan daging. Tidak masalah sama sekali apakah hasilnya rata atau tidak. Yang utama adalah harus benar-benar enak dan juga jangan lupa untuk dibalik. Lalu tambahkan sedikit keju. Sekarang bisa mulai menyusun burger. Roti diikuti dengan daun selada, kemudian patty burger dan keju saus. Dan seperti ini, burger sudah siap. Keren, sekarang giliranku untuk membuatnya. Oh, Ting, tangkap yang sanggung yang benar. Ups, kenapa kau melakukan itu? Aku pikir aku menakut-nakutinya. Tidak apa-apa, aku akan membuat CD burger yang manis. Alih-alih roti, aku akan menggunakan donat yang lezat. Dan aku akan menggunakan coklat putih di bagian dalamnya. Tapi belum itu semua, selanjutnya aku akan menambahkan beberapa permen cair. Agak asam ngomong-ngomong. Dan juga jangan lupa permen. Ini asam tapi tidak apa-apa. Marshmallow dan juga, jangan lupa ketinggalan, Cindy menyukai sirup stroberi. Seperti ini, sudah selesai. Ada begitu banyak gula, ini tidak sehat. Aku berencana untuk mengalahkan kita semua dengan burger yang lebih sekedar burger. Ini akan menjadi burger kepala. Pertama harus menggoreng patty yang besar. Tentu saja menggunakan roti hitam di atasnya. Lalu taruh sepotong keju. Keju harus dipotong seperti yang aku tunjukkan. Lalu akan membuat 2 lubang di bagian roti atas. Ting, ambilkan aku berapa mustard. Oh tidak. Baiklah, ambil. Terima kasih. Dari lubang ini aku akan meneteskan mustard. Punya cerat. Sekarang aku akan menambahkan lidah dan mentimun di rahang atas dan potongan keju kedua. Kamu juga harus menaruh tomat dan saus tomat. Akan lebih enak dengan cara itu. Burgernya hampir siap. Yang tersisa hanyalah menaruh mata di dalamnya dengan tusuk gigi.
Lihatlah kapal menyeramkan. Dia siap melahap semua orang. Wah, keren sekali. Wah, Wednesday, kau membuatku takut lagi. Ngomong-ngomong, burgernya terlihat keren. Bukankah itu mata jelly? Oh, benar. Nyam, nyam, nyam. Aku suka mereka. Sekarang mari kita lihat seperti apa burger itu. Ide ini membuat dalam bentuk kepala adalah jenius. Dan betul, dia juga enak. Aku sangat senang. Keren. Sekarang beralih ke pesaing berikutnya. Mari kita lihat apa yang dibuat nenek untukku. Burgernya tentu saja enak, tapi agak biasa aja. Aku mengharapkan lebih. Mari kita lihat apa yang dibuat Rainbow. Burgernya tidak terlihat nyata. Oh, ini enak sekali dan manis. Baiklah. Jadi yang memenangkan Wednesday, memenangkan ronde ini. Akhirnya. Aku haus sekali ini. Kejutkan aku dengan minuman koktail. Aku tahu bagaimana membuat kejutan. Pasti dilakukan. Sebuah koktail. Aku akan mencoba. Ting, jangan menghalangi jalanku. Baiklah, aku akan membuat milkshake bermodel baru itu. Rupanya kamu harus menggunakan susu untuk memulainya. Tapi akan lebih baik jika kamu melelehkan sebatang coklat utuh di dalamnya. Betul. Aku akan menyajikan koktail dalam cangkir yang khas. Aku harap Cindy akan senang. Aku tahu dia suka coklat. Kau itu membosankan. Kenapa tidak membuat koktail dengan resep yang lebih rumit? Aku butuh sebatang coklat putih untuk memulainya. Aku menggigitnya dan ini enak. Dan melelehkan sisanya dengan susu. Coklat putih tidak akan mengubah smoothie jadi lumpur coklat. Sedikit saja ya. Sedikit. Tentu saja yang terpenting rasa yang enak. Sekarang menambahkan sedikit susu. Oh ini, aduh. Aku jadi sedikit kotor. Tidak apa-apa. Susunya terasa enak, jadi berarti itu juga pasti akan enak. Untuk membuat smoothie lebih cerah, aku akan menjatuhkan sedikit pewarna makanan. Ini akan menjadi sangat cantik. Betul, dan juga bisa berkreasi dengan penyajian. Sebagai contoh, mengapa tidak menyajikan koktail dengan kaleng yang dihias? Aku rasa Cindy akan menghargainya. Ini bagus sekali. Dan juga enak. Sekarang kita tuangkan ke dalam gelas. Aku yakin krim kocok juga tidak akan ketinggalan zaman. Semua orang suka krim kocok. Dan sentuhan terakhir adalah marshmallow. Tentu saja tidak bisa melupakan sedotan. Selesai. Keren, Wednesday. Kamu satu-satunya yang tersisa. Aku juga akan membuat koktail yang sangat original. Pertama-tama akan disajikan dalam cangkir berbentuk tengkorak yang keren. Lihat betapa kerennya itu. Aku akan menghiasnya dengan sirup stroberi. Ini akan terlihat menyeramkan. Dan aku akan menaruh coklat dalamnya. Tapi saya akan membuatnya dengan krim kocok juga, jadi akan sedikit lebih menarik. Aku juga punya marshmallow berbentuk kelelawar. Cindy pasti akan menyukainya. Dan ini sudah selesai. Wednesday, mari kita mulai dengan koktailmu. Ini terlihat menakutkan lagi. Dan aku pasti tidak akan makan marshmallow menyeramkan itu. Rasanya lezat, tapi kelihatannya seperti kakao biasa. Mari kita lihat apa yang dibuat nenek. Dia memiliki cangkir yang paling lucu dari semuanya. Baiklah. Kakao lagi. Terlalu mudah. Koktail Rainbow terlalu jauh lebih menarik. Aku harap bisa mencobanya. Wow, ini koktail yang nyata. Enak sekali. Wow, kau menang kali ini. Enak sekali. Enak sekali. Hore, aku sudah berusaha keras. Aku tidak ingin mobil kami terlihat seperti sama. Apa yang terjadi? Jill, apa yang kamu lakukan? Aku akan mengubah mobilku yang cantik ini menjadi sesuatu yang sempurna.
Mobil ini akan menjadi lembut, berwarna merah muda, dan imut. Sama seperti aku. Maka semua orang akan tahu persis siapa pemilik mobil ini. Telinganya juga akan sakit. Lihatlah ini, lucu kan? Dan dia sudah memiliki lampu depan dengan bulu mata yang sekarang. Lalu sekarang apa yang akan kita lakukan? Masalah besar. Aku juga harus melakukan sesuatu. Oh, tentu saja. Kenapa tidak memesan semua yang kamu butuhkan secara online? Teman, semua ada di sini. Ini dia barangmu. Terima kasih. Dan aku akan mendekorasinya dengan cara yang akan membuat Jill cemburu. Aku akan mulai dengan mengecat mobil dengan warna hitam. Lihatlah, ini keren sekali kan? Lihatlah betapa brutal penampilannya. Tapi bukan itu aja, saatnya mengecat roda. Dan untuk membuatnya terlihat lebih keren, aku akan memasang rantai di paku di atasnya. Ini akan membuat semua orang takut untuk mendekati mobilku. Dan tidak ada yang lebih indah daripada pola api. Seperti ini. Jill, bagaimana? Kamu sudah cemburu, bukan? Apa? Oh iya? Tidak apa-apa. Langkah selanjutnya adalah milikku. Lihatlah teman-teman rantai mobilku. Bagaimana menurutmu? Kacamata, anak keren dengan mobil keren. Oh, apa yang dilakukan Jill? Jika Ted berpikir bahwa ini adalah akhir dari perjuangan, salah besar. Membuat mobil yang indah di luar dan juga satu hal. Kamu harus membuatnya sama cantiknya di bagian dalam. Sama merah jambu dan lembutnya. Berapa mainan mewah yang tidak akan salah? Tentu saja. Dan menghias roda kemudi. Ini adalah cerita yang berbeda sekarang. Kamu bisa mendapatkan seekor anjing merah muda di dalam mobil seperti ini. Dan juga kucing di bawah kaca spion. Cantik sekali. Dan aku akan membawa boneka beruang untuk naik mobil boneka itu. Untung aku punya banyak sekali. Sekarang tidak hanya itu. Kamu juga bisa tinggal di dalamnya. Misalnya untuk menonton video-video favoritmu. Tentu saja dengan pencahayaan ekstra merah muda. Keren kan? Baiklah, aku lupa. Juga punya interior untuk mobil. Tidak apa-apa. Aku punya beberapa barang yang bisa menghias bagian di dalam mobil. Semua pakaianku terlihat keren. Dan aku akan menaruhnya di kursiku. Dan akan lebih keren lagi kalau aku masang lebih banyak stiker keren di atasnya. Contohnya, tengkorak dan sandaran kepala roda mudi akan juga terlihat bagus. Malahan semakin banyak tengkorak, semakin keren. Dan juga jangan lupa untuk Batman di sini dan juga bat sinyal tidak ada salahnya. Dan lebih banyak tengkorak, dia di mana-mana. Selesai. Dan ini juga sama kerennya. Lihatlah. Wow. Cemburu? Teman-teman, lihatlah. Sungguh burger emas yang besar. Pasti enak sekali. Apa kamu juga lapar? Jadi kenapa kita tidak membuat sesuatu? Segera klik dan burger lezat akan sama diantarkan ke kita. Lihatlah. Terima kasih. Gadis-gadis, cepatlah dengannya. Selamat menikmati hidangan. Ini lezat sekali. Apa pendapat kalian tentang trek ini? Ini keren kan? Wow. Gadis-gadis untuk makan siang. Ini enak. Bagaimana kita lebih buruk? Teman-teman, santai. Mari kita membuat makan siang yang lezat dalam 2 min. What? Let's go. Lihatlah, mobil akan memanaskan lebih baik daripada pemanggang apapun. Wow, keren. Aku baru saja membawa beberapa sosis dan juga roti hotdog. Sekarang kita akan buat hotdog terlezat dalam hidupmu. Lihatlah daging panggang itu. Anak-anak, ketahuilah bahwa trik ini dilakukan oleh para profesional. Jangan diulangi ya. Rasanya enak sekali. Jadi kalian siap untuk melahap hotdog khasku? Kalau begitu, makanlah. Wow, enak sekali. Anak-anak sepertinya juga memutuskan untuk makan. Tapi kita tahu burger kita lebih enak. Benar kan? Teman-teman, kemana kalian? Apa? Dasar pengkhianat.
Bagaimana bisa meninggalkanku untuk orang-orang pamer itu? Ini tidak adil. Tidak ada yang lebih baik daripada olahraga kecil di pagi hari. Apalagi jika kau memiliki mobil sendiri untuk membantu melakukannya. Teman-teman, ikuti langkahku. 1, 2, 1, 2. Betapa lezatnya. Suara apa itu? Oh, Jill memutuskan untuk berolahraga. Apa yang salah denganku? Kenapa tidak mengubah anakku menjadi gym yang nyata? Aku juga punya sepatu yang besar. Benar, sejauh ini hanya ada beberapa sampah. Tapi tidak akan lama lagi. Aku akan membeli dumbbell yang paling keren untuk diriku sendiri. Mana lagi teleponku? Oke, beli. Silakan. Terima kasih. Aduh, apa ini? Ayolah, inilah dumbbell yang kamu pilih. Silakanlah ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Kita akan berolahraga. Oke, ayo kita mulai latihannya. Ayo kita lanjutkan bersama-sama. Ayo ambil. Kita bisa melakukannya dengan lebih kuat. Dan bukan satu-satunya. Bagus. Wow. Bagaimana kabar kalian? Tunjukkan apa lagi yang bisa dilakukan. Lihatlah ini. 25. Bagaimana dengan kalian? Tentu saja. Ayo kita meninggalkan. Kita lihat di sana. Halo teman-teman, bolehkah kalian belajar bersamaku? Keren. Gadis-gadis di mana kalian? Kalian lari dariku lagi? Kurasa aku tidak punya teman lagi. Hanya mobilku yang tidak pernah meninggalkanku. Ya, well. Jill, kamuku juga sendiri. Kenapa kita tidak belajar bersama? Kita daripada bertengkar dan berkelahi, kita bisa melakukan bersama. Memang benar, bukan? Dad, aku tidak tahu kalau kau begitu lucu. Aku ingin tahu apa yang digambar Emma sekarang. Donat. Ya, siapa yang bisa menolak hidangan penutup yang enak ini? Aku sudah tidak sabar melihat para kontestan menjawab tantangan ini. Semua terlihat tidak mau kalah sepertinya. Wow, Nenek dan Koki sudah mulai memasak. Lihatlah si Koki, betapa mudahnya dia membuat adonan. Bagus sekali. Sekarang mari tuangkan minyak agar donat-donat matang dengan sempurna. John, sebaiknya kamu bergegas. Lawan kamu lebih gigih daripada sebelumnya. Hah, apa masalahnya? Sekarang ambil ini. Apa? John, kamu yakin bisa membuat donat, kan? Kelihatannya Nenek dan si Koki melirikmu. Ayo tunjukkan kepada mereka kalau kita bisa. Baiklah, mentega ditambahkan. Nenek dan Koki sebenarnya sudah mulai masukkan donat ke dalam loyang. Sekarang giliranmu, hati-hati ya, minyak panas bisa melukaimu. Ya, kita sudah mengingatkanmu. Kenapa kamu menuang begitu banyak minyak? Kamu harus banyak belajar, John. Sementara si Koki dan Nenek menunggu donat mereka matang dengan santai. John saat ini menghadapi pertempuran berbahaya dengan mentega. Oh, tidak. Kita lihat apa yang terjadi pada donat-donat itu. John tanpa sengaja mencabik-cabiknya dengan spatula. Dan sekarang bagaimana kamu menunjukkan masakan ini kepada Emma? Tidak terlihat seperti donat, sayang sekali. Wow, donatnya begitu lurus dan sempurna, begitu indah. Apalagi yang dia lakukan? Oh, dia menaruh isian di dalamnya. Selai beri ini akan membuat donat yang lezat menjadi lebih lezat. Sekarang dia mencelupkan donatnya ke dalam lapisan gula. Terlihat sangat enak. Yang tersisa hanyalah menaruhnya di atas piring, menghiasnya dengan taburan manis. Sempurna. Sekarang kita lihat bagaimana buatan Nenek. Donatnya terlihat lebih sederhana daripada buatan Koki. Namun apakah itu membuatnya kurang lezat? Lihatlah mereka. Sepertinya John dapat ide. Keju. Apakah dia akan membuat donat dari keju? Dia melebarkan di atas miring. Kamu harus mengakui bahwa keju melar itu sudah terlihat cukup menggugah selera. Apa yang dia lakukan? Tentu saja cetakan donat. Itu jenius. Namun sepertinya dia melepaskan semuanya kepada Cheetos itu. Apa ada yang tahu dia mau apa? Ini dia. Itu tepung panir atau roti. Semua masuk akal sekarang. Yang perlu dilakukan hanyalah mengambil donat keju yang cantik dan melapisinya dengan tepung roti. Cantik sekali. Aku rasa John tidak melupakan pertarungannya dengan minyak mendidih.
Untung ada kertas timah. Bungkus saja donat kita dengan kertas timah seperti ini dan goreng dalam wajan. Tidak butuh minyak sama sekali. Itu ide yang bagus, John. Jangan kamu sentuh ya, John. Biarkan donat menjadi dingin sebentar. Buka kertas aluminium dengan hati-hati. Kelihatan enak sekali. Nah, sekarang saatnya mencicipi. Manakah dari semua donat yang paling disukai Emma? Mari kita mulai dengan donat buatan Koki. Betapa sedap aroma dan penampilannya. Berikutnya adalah donat nenek. Nenek pasti telah membuat donat ini untuk cucunya lebih dari yang paling enak. Tapi ekspresi Emma tidak terlalu terkesan. Dan akhirnya donat saudara kita, John. Nah, John, semoga adikmu menghargai usahamu. Lihat bagaimana keju itu memanjang. Sungguh donat yang luar biasa. Namun inilah satu untuk memilih yang terbaik adalah punya Koki. Selamat kepada pemenangnya. Apa yang bisa kukatakan, dia memang ahli. Ronde kedua akan segera dimulai. Apa akan untuk kontes kali ini? Roti lapis. Wow, aku mau tahu siapa yang punya peluang lebih besar untuk menang kali ini. Koki, nenek, atau mungkin... Hei, apa yang kamu lakukan, John? Tugasmu untuk membuat roti lapis, bukan memakan semua bahannya. Kurasa John ingin membuat roti lapis yang manis. Oh, Nutella, apa lebih banyak makanan manis, kenapa tidak? Marshmallow, coklat batangan. Wah, enak sekali. Apa itu? Sirup manis. Betul sekali. Roti lapis buatan John benar-benar lezat. Bagaimana reaksi nenek? Aku kira dia akan membuat roti lapis, Ham. Sepertinya ini enak. Dia menaruh roti di atas wajan. Roti harus dipanggang dengan benar. Taruh ham, keju, daging asap di atasnya. Banyak sekali ham, keju, dan daging asap. Baunya sedap sekali. Kita aja bisa membayangkannya. Tapi sang Koki tampaknya tidak menyukai roti buatan lawan. Mari kita lihat apa yang dia pikirkan. Kita mulai dengan roti panggang dengan benar. Lalu selada, tomat segar. Bukan hanya lezat tapi menyehatkan. Lihat, apa ini? Siput. Nampaknya nenek benar-benar terkejut. Ini adalah makanan lezat yang disajikan restoran kelas atas. Makanan yang sangat lezat untuk para pecinta kuliner sejati. Kita menggoreng dalam wajan dan menikmati aromanya. Hebat. Sekarang menaruhnya sandwich dengan rapi. Ini keren sekali. Tapi sepertinya Koki tidak berhenti sampai situ saja. Itu adalah gurita. Jangan lihat itu, Nena. Gurita itu digoreng dan sekarang kita menaruhnya di atas sandwich yang lezat. Ini sangat indah, namun bukan hanya itu, ada keju juga, bukan sembarang keju, ini keju jamur. Rasa yang tidak biasa, benar kan Koki? Aku khawatir nenek tidak akan menyukai aroma bahan spesial itu. Nenek bangun, sementara itu Koki sedang memarut keju dan hampir selesai. Kuharap Emma menghargai mahakarya masakan mewah ini, kerja keras si Koki tidak akan sia-sia. Sepertinya ketika para juru masak kita sedang menyiapkan makanan, ada yang merasa lapar. Untung dia membawa coklat batang di kantongnya. Dia terlihat kurang bagus. John, kita harus melakukan sesuatu. Dia dapat ide. John selalu punya ide hebat. Masukkan es batu ke dalam mangkuk, tuangkan air ke atasnya. Oke. Hei, saya rasa dia mulai melihat apa yang dilakukan. Tuangkan coklat leleh ke dalam mangkuk dan tada! Topping roti lapis yang lezat sudah jadi. Nah, saatnya mencoba Emma. Sandwich mana yang paling kalian sukai? Mari kita mulai dengan sandwich ala Koki. Hanya seorang pecinta kuliner sejati yang akan menghargainya. Tapi tampaknya Emma bukan seorang pencicip yang baik. Apa ini gurita dan siput keju berjamur? Aku tidak suka. Ya mungkin sandwich buatan kakak lebih disukainya. Kurasa semua orang yang menyukai makanan manis pasti menyukainya. Lihat betapa banyak marshmallow, coklat, dan sirup dalamnya. Oh iya, Emma sangat suka. Hanya tersisa roti lapis nenek. Apa yang lebih baik dari kombinasi keju, bacon, dan ham? Tentu saja ini adalah pemenangnya. Maaf, tapi tidak ada yang mengalahkan sandwich nenek. Ini adalah kemenangan yang bersih dan layak. Kita tidak sabar untuk melihat apa yang selanjutnya di kontestan terakhir. Tentu saja suka telur orak-arik. Hidangan begitu sederhana tapi berbagai cara yang berbeda. Mari kita mulai dengan nenek. Dimulai dengan mentega. Bolehkah aku minta mentega juga? Tentu saja, ini dia. Ups, sepertinya dia tidak tahu cara menggunakan botol mentega. Tidak, John, kamu akan menumpahkan semuanya. Seharusnya kamu minta bantuan. Sementara John membuat masalah untuk dirinya, nenek mulai menggoreng telur. Bagus, John harus bergegas, tidak ada yang rumit tentang hal ini. Tinggal pecahkan telur dan ya, kita bekerja apa yang kita punya. Nenek sudah menaruh telurnya di atas piring.
Tapi bagaimana dengan Koki? Amatir, kita akan menunjukkan kepada mereka apa itu telur, chef. Wow, chef menghasilkan sesuatu yang tidak biasa dan keren. Dan buah persik. Apa kamu yakin tentang hal ini? Baiklah, kita percaya seorang profesional. Oh iya, mereka akan menyukai hidangan khas saya. Ini adalah resep rahasia telah dirahasiakan selama 1000 tahun. Dan restoran saya membuat pada acara-acara khusus. Bellissimo. Wow, apa ada yang tahu tentang hal itu? Tapi ini keren. Bagaimana dengan masakanmu, John? Apakah ada yang minta pertunjukan api? Hati-hati, John, jangan sampai terbakar. Kelihatannya tidak banyak, tapi aku pikir menyajikan untuk adiknya. Jadi semua hidangan sudah siap, saatnya mencicipi. Memutuskan siapa yang memenangkan ronde ketiga. Mari kita mulai dengan buatan nenek. Klasik dan bagus, tidak mewah, tapi bagus juga. Apa ini? Serius? Menyebalkan. Nah, ini patut dicoba. Bagaimana mahakarya Emma dari Koki? Tidak ada makanan laut kali ini. Dan ini ternyata Emma menyukainya. Bravo. Si Koki mungkin telah menangkan 2 tantangan, tapi masih ada 1 tantangan lagi. Dan itu adalah salad. Tampaknya tugas ini akan berjalan dengan mudah bagi sang Koki. Sang nenek juga memiliki banyak. Bagaimana dengan John? Mari kita lihat. Oh, dia masih perlu banyak belajar mengiris sayuran. Sekarang, nenek akan menunjukkan kemampuannya sebagai sang ahli. Perhatikan dan pelajari. Wow, lihatlah betapa irisan tomat-tomat itu begitu merata. Nenek benar-benar tahu cara membuat salad, menyebarkan tomat, dan ini sangat nikmat. Sisanya hanya menambahkan potongan dada ke dalam salad dan selesai. Tapi tentu saja masih belum mengejutkan sang Koki. Bahkan memang sudah menjadi tugasnya untuk memberikan kejutan. Dia mengambil beberapa bumbu segar, mentega, semua dimasukkan ke dalam blender. Lalu siapkan. Seperti biasa, hidangan si Koki tidak ada jelas bagi kita sampai akhir. Tapi itulah keindahannya. Sekarang ia menuangkan cairannya ke dalam panci dan mengambil jarum suntik. Sang Koki tidak pernah berhenti membuat kita terkejut. Wow, ini indah sekali. Menawan sekali. Koki, kamu sungguh luar biasa. Sekarang mengambil daun selada, disobek, dan sekarang tomat. Keren. Apa itu? Sungguh cara memotong yang terampil. Ini sangat-sangat bagus. Tapi bagaimana dengan yang lainnya? Tentu saja, nenek tidak terlalu tampil memotong, tapi meskipun begitu rasanya juga enak. John, kamu masih motong sayuran. Kamu harus lebih cepat. Baiklah, jangan terburu-buru. Ya. Nenek, apa kamu memakai maskar mentimun? Tunjukkan kemampuanmu, John. Oh, itu bahkan tidak mendekati hidangan Koki. Sepertinya ada ide brilian lagi dari John. Ayo tunjukkan trikmu yang lain. Hah, permen karet? Kamu tidak akan membuat salad dari permen karet, kan? Sepertinya itu yang akan dia lakukan. Dan bukan hanya dari permen karet, tapi selai jeruk dan juga marshmallow. Aku kira Emma akan menyukai salad ini. Nah, mari kita cari tahu. Aku akan mulai dari mana? Aku akan coba yang aneh ini. Apa ini? Menjijikan sekali. Berikutnya saladnya nenek. Kelihatannya sangat-sangat menggugah selera. Bagaimana menurut Emma? Lumayan, bukan? Tampaknya salad buatan John. Apakah ini cinta pada pandangan pertama? Mari kita cicipi. Wow, kita punya pemenangnya. John, kamu berhasil. Selamat.